Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun di antara kita, apakah dia kaya ataupun dia miskin, di hari kiamat nanti kelak, setiap kita akan mengharapkan agar kita waktu di dunia dulu diberi harta yang secukupnya saja. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa share, like, and comment di YouTube kita ini ya. Yuk kita langsung sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Udah sampai Jakarta lagi nih. Alhamdulillah. Ustadz, suatu episode lalu di Lombok, menarik sekali tuh yang Ustadz sebutkan tentang jangan risau atas hal-hal yang belum kita ketahui di masa depan. Pada waktu itu kan sempit sekali waktunya, Ustadz bisa lebih dijelaskan. Dan namun sebelumnya barusan Ustadz bilang, diberikan harta yang secukupnya saja tuh maksudnya gimana, Ustadz? Allah berfirman dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kita emang kagak tahu, kagak ngerti apa yang bakal kejadian 1 menit ke depan aja, kita kagak ngerti, bener gak? Itu sebabnya diperlukan iman, diperlukan keyakinan bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Ketika orang-orang itu datang membuka lapaknya, naik sepeda, buka lapak, buka tikar, dia punya keyakinan penuh bahwa Allah mengatur rezeki mereka. Sehingga mereka berharap pada Allah. Nggak banyak-banyak harapannya, nggak muluk-muluk. Malam itu ada yang beli, lah gitu aja, benar gak? Simple aja harapannya, benar gak? Itu sebabnya waktu kemarin kita sampaikan, mengapa kita-kita yang telah diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan, gaji yang tetap tiap bulan kita terima dan sebagainya, masih khawatir memikirkan 2-3 tahun lagi kita akan pensiun, benar gak? Memang kalau pertanyaannya, memang ada pertanyaan juga nih. Ini ada nih. Waktu itu ada salah seorang peserta yang bertanya, mana yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin? Nah, ini ada jawabannya di kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dalam kitab tersebut mengatakan, kalau ada yang bertanya mana yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin, maka jawabannya yang lebih utama adalah orang kaya. Mengapa orang kaya? Karena kaya adalah sifatnya Allah, sedangkan miskin adalah sifatnya manusia. Ini benar gak? Ingat gak kisah yang 2 burung, satu sayapnya patah yang tidak berdaya, dan ada burung kedua yang datang memberikan makanan pada burung yang tidak berdaya tersebut, benar gak? Tentu yang lebih utama adalah burung yang datang memberikan makanan kepada burung yang patah sayapnya tersebut. Nah, oke, ngerti gak? Jadi kalau kita harus memilih, kalau pertanyaan mana yang lebih utama, ya kaya lebih utama, benar gak? Tapi kaya yang kayak apa? Ini benar gak? Kaya yang penuh dengan kesyukuran. Kaya yang menjadi burung yang menolong orang lain, yang menjadi peralon-peralonnya Allah untuk menyebarkan rezeki itu kepada orang-orang lain. Benar gak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lainnya. Sebaliknya orang-orang yang mendapatkan rezeki yang agak sempit, ini juga nggak boleh berkecil hati. Karena Allah berkatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya, ini adanya di kitabnya Imam Ghazali nih. Siapa-siapa yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, kata Allah nih, maka aku pun akan redo akan sedikitnya amalan yang dia lakukan. Nah, rukun iman, rukun Islam ada 5, men, bener gak? Tapi untuk orang miskin yang haji jadi gugur, tinggal 4 rukun Islamnya, bener gak? Buat orang yang gak cukup hartanya, zakat jadi gugur, jadi tinggal 3 rukun Islamnya, bener gak? Bener gak? Bener gak? Ya tentu bener gak? Jadi kita lihat di sini, Allah ini maha adil, Allah yang ngatur semua, kaya miskin, urusan Allah juga, bener gak? Tugas kita adalah melakukan ikhtiar terbaik kita, iringi dengan doa-doa yang tulus ikhlas, dan yang ketiga selalu prasangka baik kepada Allah. Oke, back to you, Fit. Baik Ustadz, sedikit lagi nih Ustadz. Mengenai doa-doa terbaik, bagaimana sih Ustadz cara meminta yang terbaik kepada Allah itu? Nah,
Ini kita boleh merujuk pada kitabnya Ibn Athaillah. Ya, dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Benar kan? Beliau merinci ada 10 tuh, tapi kita nggak keburu mas 10. Udah, 3 aja ya, 3 aja. Yang pertama, kata Ibn Athaillah, doa yang terbaik itu, kata Ibn Athaillah adalah doa yang kita meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik menurut Allah untuk kita ini, men. Bukan doa meminta yang terbaik untuk menurut kita, tapi kita serahkan pada Allah. Allah berikan yang terbaik padaku menurutmu ya Allah, benar gak? Jadi kalau kita naksir cewek mau kawin misalnya, kan benar gak? Jangan wah, itu namanya udah sholat hajat, bukan sholat istikharah, men. Kacau gak? Jadi kalau istikharah kita menyerahkan pilihannya pada Allah. Jadi ini yang pertama, kita minta sama Allah yang terbaik. Terserah apa kayak apa hasil yang bagaimana menurut Allah terbaik lah, kita nggak ngerti. Ini yang pertama menurut Ibnu Athaillah. Yang kedua menurut beliau, doa yang terbaik adalah doa agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berikhtiar. Ini, men. Jadi kita paham betul bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu, semua pikiran kita, semua ikhtiar yang kita lakukan itu, semua doa itu, semua husnuzon kita kepada Allah itu asalnya dari Allah juga. Nah ini. Jadi doa yang kedua kita, ya Allah berikan kekuatan pada aku dalam ketaatanku padamu ya Allah. Dalam kekuatan pada aku agar aku melakukan amal-amal soleh. Dalam keimanan baru. Jadi ini doa yang kedua. Doa yang kedua kita ingin minta kepada Allah dimampukan oleh Allah untuk melakukan ikhtiar baik tersebut. Sehingga apabila suatu saat terkabul doa kita, berhasil kita melakukan sesuatu, kita ingat bahwa ikhtiar itu pun diizinkan oleh Allah. Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibnu Athaillah mengatakan yang ketiga, ketika kita berdoa minta pada Allah, mintalah agar Allah memberikan kecukupan pada kita. Nggak usah minta rezeki yang banyak, yang banyak juga ente pening, bener gak? Minta yang cukup. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan kecukupan. Kecukupan lahir, kecukupan batin. Karena kekayaan itu, kekayaan batin, dan kekayaan lahir. Bisa jadi kita duitnya secara lahiriah kaya raya, bener gak? Tapi hati kita miskin. Kita kekepin tuh duit, nggak mau kasih orang, nggak mau nolongin orang, karena duitnya takut habis, bener. Itu kaya seperti apa? Itu benar-benar bukan orang kaya, itu mah orang miskin. Takut hartanya berkurang dimintain orang segala macam. Karena dia mungkin khawatir nggak bisa nyari penggantinya lagi. Jadi inilah 3 cara menurut Ibnu Athaillah. Ada 10 sih, tapi kita sampaikan 3 aja dulu. Dalam kitabnya beliau katakan, kalau kita lakukan 3 hal ini, insya Allah doa kita itu benar-benar doa yang posisi kita menyerahkan kepada Allah. Terserah pada Allah apa yang terbaik menurut Allah, kapan kejadiannya, kayak apa kejadiannya, apa yang diberikan Allah pada kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu, Fit. Alhamdulillah ala kulli hal. Ustadz, ada pertanyaan dari sahabat mengenai bagaimana cara kita tahu Allah itu ridho atau enggak sih sama kita? Masya Allah. Ini repot, bos. Karena iman itu yazid wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Begitu juga keredoan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita redo, kadang-kadang setengah redo, kadang-kadang kagak redo. Namanya juga manusia. Kayak begitu ceritanya. Sekarang pertanyaannya adalah kapan yazidnya, kapan naiknya iman itu, kapan turunnya iman itu. Iman itu naik ketika kita dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, iman kita naik. Kapan yangkus, kapan iman itu turun? Ketika kita menjauh dari Allah, ketika kita melakukan maksiat-maksiat, maka iman kita turun, benar gak? Nah kalau turun naik ini gimana? Ya taat lagi kepada Allah. Itu juga menggambarkan, iman yang naik turun ini menggambarkan tingkat keredoan kita. Jadi kita pun nggak bisa menjadi orang yang, ya udah deh, sekarang udah levelnya, udah level tinggi nih, udah tasawuf tinggi, udah redo. Nggak bisa, men. Karena manusia itu sampai dia akhir hayatnya, itu iblis udah dapat izin dari Allah untuk gangguin terus.
terserah dia imannya kayak apa, terserah ahli tasawuf kayak apa, terserah ulama kayak apa, iblis terus gangguin dia yang diizinkan oleh Allah sampai hari kiamat tugasnya kayak begitu. Jadi ini adalah suatu proses dalam Al-Quran sebut udkhulu fis silmi kaffah. Ini maknanya adalah suatu proses menuju kekafahan, suatu proses menuju keredoan kita kepada Allah sampai pada akhir hayat kita nanti. Kita katakan apa? Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mudmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Pada saat itulah kita diberikan husnul khotimah. Pada saat itulah kita benar-benar mencapai keredoan kepada Allah. Pada saat itulah kita mencapai orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau belum meninggal mah belum. Selama kita masih hidup, kita masih terbuka peluang untuk terus buat dosa. Karena itu memang udah diizinin oleh Allah kepada iblis untuk selalu ganggu anak cucu Adam. Baik tuh Yufid. Oke, boleh kesimpulan sedikit Ustadz, kita masih ada waktu. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu, mintanya juga harus redho. Kapan dikabulinnya, gimana dikabulinnya, udah terserah Allah dah. Kapan dikabulinnya, terserah Allah. Kita harus paham bahwa redho ini artinya kita kalau minta sama Allah jangan gerasa gerusu. Jangan desekin Allah supaya cepat dikabulin. Allah yang tahu kapan saatnya untuk dikabulin apa yang kita minta. Dan bagaimana cara ngabulinnya itu juga terserah Allah. Nih, buat yang belum pada nikah, tenang men. Buat yang lagi nunggu-nunggu punya anak, tenang men. Buat yang lagi nunggu-nunggu rezeki, tenang men. Buat yang nunggu-nunggu supaya sakitnya diangkat, udah. Nggak usah kita desek-desek Allah. Kita selalu minta apa yang terbaik menurut Allah untuk diri kita. Dengan sikap itulah, insya Allah kita selalu bisa mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Baik tuh Yufid. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.